Jadi di sini ada 4 populasi ya. Yang pertama ini terkait dengan populasi yang ini. Apa itu? Susceptible sini. Kemudian kemudian yang bagian yang merah ini itu untuk populasi yang infected di sini. Kemudian yang bagian sini itu yang untuk quarantine. Kemudian yang bagian sini itu yang untuk populasi recover. Ya, dari keempat populasi ini tuh digabung menjadi satu bagian model ya. Secara matematis itu dituliskan seperti berikut ya. Ini merupakan persamaan matematisnya. Jadi ada 4 di situ. Nah, dari keempat ini nanti di apa itu diprediksi ya menggunakan metode extended Kalman filter seperti itu. Jadi sebenarnya model yang digunakan di sini itu gabungan dari beberapa populasi, ya, yaitu populasi yang susceptible, infected, quarantine, dan recover seperti itu. Nah sebenarnya eh, notasi ini u dot ini sebenarnya u titik yang seperti ini kalau kalian masih ini ya di bab apa itu matematika lanjut ya, itu simbolnya seperti ini sebenarnya. Jadi turunan U terhadap T seperti ini. Simbolnya seperti itu. Jadi jadi ini apa eh, untuk populasi yang susceptible itu dia itu selalu berubah terhadap waktu. Ya, jadi ini maksudnya itu dinamis. Jadi eh, jadi selalu berubah di setiap waktunya untuk yang populasi U. Begitu pula dengan populasi yang V, W, dan Z seperti itu. Nah, di sini juga semua populasi itu dia berubah dinamis untuk setiap perubahan waktu seperti itu. Ya, jadi nanti dari sini itu nanti apa digunakan suatu metode standard Kalman filter ya untuk memprediksi dari uh, tren dari untuk ini apa tuh penyebaran penyakit difteri seperti itu. Itu ya, jadi ada 4 ya, jadi ada 4 ada 4 bagian model yang digabung menjadi satu satu kesatuan, di mana antar satu populasi dengan populasi lain itu saling berkaitan, ya seperti itu. Nah, di dalam model persamaan satu ini, maksud saya yang bagian ini ya, itu ada beberapa parameter ya. Jadi sebenarnya kan untuk yang UVWZ ini merupakan variabel. Nah, di situ juga ada semacam parameter ya. Di sini parameter itu kappa, P, kemudian ini ya. Nah, ini parameter yang selain UVWZ itu parameter. Nah, parameter ini itu untuk inisial inisial value-nya ya. Itu diambil dari penelitian terdahulu. Namun nanti waktu menggunakan metode standard calculator itu nanti diestimasi menggunakan. Jadi gini, jadi di samping melakukan sebuah prediksi nanti juga ada estimasi parameter di sini menggunakan extended Kalman filter. Ya, jadi di setiap ini proses ini sebenarnya extended Kalman filter ini merupakan proses yang iteratif ya, proses yang iteratif. Ya, jadi bergerak dari satu sampai maksimum iteration. Ya, atau ya, ya seperti itu ya nanti ya terkait dengan extended computer. Jadi itu merupakan metode yang secara iteratif itu. Ya ini gambaran gambaran umumnya. Jadi dari di sini tuh sebenarnya model yang ini persamaan satu ini itu diperoleh dari diagram istilahnya ini namanya diagram kompartemen ini. Nah dari sini kita akan mengetahui kaitan antar satu populasi dengan populasi yang lain itu melalui diagram kompartemen yang ada di sini. Nah, di mana yang bagian ini tuh merupakan parameter. Ya.
parameter. Nanti diestimasi. Oke, gitu ya. Ini terkait dengan model dulu ya, terkait dengan model. Jadi ada 4 model yang merupakan gabungan dari 4 populasi seperti itu. Itu susceptible, infected, quarantine, dan recover seperti itu. Nah, di dalam model ini itu ada istilahnya ini juga. Istilahnya itu ini R0 di sini, di mana R0 ini merupakan reproduction number atau bilangan reproduksi. Nah, bilangan reproduksi ini sebenarnya tujuannya untuk mengukur apakah eh, apa itu seberapa efektif difteri itu melakukan suatu penularan. Ya, jadi sebenarnya reproduksi number atau R0 ini itu mengukur seberapa efektif ya penyakit difteri itu menular seperti itu. Nah, di sini ada dua kondisi ya, di mana R0 itu lebih besar dari satu dan R0 kurang dari satu di sini. Di mana kalau dia R0 kurang dari satu, berarti dia penyakit difteri itu tidak efektif untuk menularkan. Ya, kalau lebih besar dari satu, berarti dia efektif menularkan seperti itu. Ya, jadi itu eh, ukurannya seberapa efektif suatu penyakit itu penyakit apapun ya, nggak hanya difteri. Jadi penyakit yang lainnya juga. Jadi itu semuanya diukur dengan menggunakan reproduction number seperti itu. Nah, di mana reproduction number ini isinya itu terdiri dari beberapa semua parameter di sini. R0-nya. Ya, R0-nya ini terdiri dari beberapa parameter. Nah, ini kalau kalau dalam kondisi eh, membuat suatu komputasi ya, proses komputasi tanpa menggunakan Kalman filter maksudnya, itu dia gak update ininya, parameternya. Jadi misalkan parameter ada initial value untuk parameter ya, itu diambil dari penelitian terdahulu. Nah, itu untuk sampai seterusnya dia itu ini akan selalu seperti itu nilainya, ya tidak update. Kecuali nanti pas waktu dia masuk ke metode standard Kalman filter itu nanti setiap iterasinya itu nanti selalu selalu update dia. Jadi diestimasi sesuai dengan data aktual yang ada seperti itu. Jadi nanti ada perbandingan ya antara data aktual dengan model. Model itu maksudnya model yang ini dengan data aktual yang ada terkait dengan penyebaran penyakit difteri seperti itu. Ya di sini saya ulangi lagi R0 ini itu sebagai tolak ukur ya seberapa efektif suatu penyakit itu menyebar atau enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan R0-nya itu lebih besar dari satu dia efektif untuk menyebar dan kalau kurang dari satu dia tidak efektif untuk menyebar. Ya untuk ini terkait dengan reproduction number seperti itu. Nah ini sebenarnya reproduction number itu diperoleh dari ini dari apa itu dari persamaan ini sebenarnya. Semuanya itu kembali dari ke persamaan ini persamaan nomor satu itu ya. Nah, di dalam eh, permasalahan ini juga ada istilahnya titik kesetimbangan, ya, titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan ini ada dua juga, ada yang free, free apa itu, free endemic ya, terus ada yang endemic, ada yang endemic. Nah, di sini sebenarnya kan eh, penyakit itu kan tidak apa ya, tidak di ini sebenarnya kayak semacam mencari apa?
eh, titik di mana ya di mana kondisi saat penyakit itu ini dia itu proses endemik, artinya dia itu benar-benar kalau dikaitkan dengan Ernol yang tadi ya itu berarti benar-benar efektif dalam dalam penyebaran penyakitnya itu difteri. Nah, itu dalam kondisi endemik. Kalau free berarti dia saat kondisi R0-nya itu kurang dari satu, yang tidak efektif penyebaran tadi. Ya, penyebaran yang apa? Penyebaran difteri tadi. Jadi sebenarnya eh, tujuan dari ini untuk mengetahui di titik-titik mana aja ya saat penyakit itu dia bersifat apa istilahnya efektif dalam penyebaran itu dan saat dia itu tidak efektif. Untuk kaitannya dengan reproduction number yang tadi. Ya, reproduction number yang tadi. Oke. Nah, di sini juga ada istilahnya eh, sensitivitas, analisis sensitivitas ya. Tujuannya di sini itu untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing parameter ya. Di sini kalau kalau kita lihat ya parameternya kan ada berapa ini di sini ya. Nah ini parameter yang tadi ada di dalam model. Ya, sebenarnya tujuan dari analisis sensitivitas itu untuk mengetahui pengaruh parameter itu terhadap model. Jadi pengaruhnya itu bisa pengaruh dia secara positif, bisa pengaruh dia secara negatif. Jadi kalau misalkan dia ke kiri, dia itu berarti pengaruh secara negatif dan ke kanan dia pengaruh secara positif seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk mengetahui itu aja terkait dengan apa itu sensitivitas ya sensitivitas dari suatu parameter. Jadi ingin mengetahui pengaruhnya itu seberapa negatif dan seberapa positif terhadap model yang apa dibuat tadi terhadap model apa penyebaran penyakit difteri tadi. Nah, cara mencari apa itu analisis sensitivitas ya, itu dengan cara ini. Jadi sensitivitas itu ada dua, ada yang sensitivitas yang terhadap model yang tadi persamaan satu, ya. Ada sensitivitas terhadap reproduction number. Jadi ada dua. Jadi terhadap reproduction number dan terhadap model yang persamaan satu tadi, persamaan yang ini saya, yang ini, ya persamaan satu. Jadi ada dua jenis. Nah, cara cara ininya, cara menentukan analisis sensitivitas itu dengan cara mencari ya, mencari turunan. Jadi ini sebenarnya turunan parsial ya, turunan parsial yang ini. Turunan parsial ya, turunan parsial terhadap theta. Ini kan theta ya. Ini terhadap theta, terhadap theta. Ini juga ini turunan parsial terhadap theta. Jadi jadi di sini analisis sensitivitas itu ada dua, ada yang terhadap ini R0 tadi reproduction number dan P ini merupakan model yang tadi UVWZ tadi variabel ya yang persamaan satu yang tadi yang persamaan yang ini persamaan ini jadi ada dua yang persamaan satu ya sorry yang ini persamaan satu dan persamaan yang ini tadi persamaan dua. Nah yang ini persamaan satu dan dua. Nah ini dicari analisis sensitivitasnya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi tujuan dari analisis sensitivitas itu untuk mengetahui pengaruh parameter ya seberapa negatif dan seberapa positif ya terhadap suatu model. Itu terkait dengan analisis sensitivitas. Nah, kemudian setelah kita ini sebenarnya kan belum tahap ke masuk ke ini ya ke metodenya tadi. Ini masih masih tahap analisis modelnya aja seperti itu. Nah, setelah kita kita apa analisis modelnya itu ya dengan mengetahui reproduction reproduction number-nya, kemudian mengetahui apa itu analisis sensitivitasnya. Nah, dan yang selanjutnya itu dengan cara
melakukan suatu ini prediksi ya terhadap apa itu? Oh sorry, ini saya jelaskan lagi. Nah, ini sebenarnya masih bagian dari model ya, yang bagian ini masih masih belum masuk ke metode ya. Jadi ini sebenarnya kan tadi kan ada istilahnya reproduction number ya. Nah, reproduction number itu di sini dianalisis ada tiga permasalahan, yaitu terkait dengan booster ya, vaksinasi booster di sini. Kemudian di sini ada infection rate ya. Kemudian di sini ada DPT vaccination, di sini infection rate, kemudian di sini ada isolation rate dan infection rate di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua vaksin ya. Yang pertama itu vaksin DPT vaksin ya. DPT vaksin ini merupakan DPT sorry, merupakan vaksinasi yang dasar. Sedangkan booster ini lanjutan dari vaksinasi dasar tadi. Jadi sekali lagi DPT ini ya itu merupakan vaksinasi dasar, sedangkan booster ini merupakan vaksinasi lanjutan seperti itu. Ya, jadi di sini ada tiga kondisi berdasarkan keterkaitan antara booster dengan ini infection rate ya ini ya. Kemudian DPT dengan infection rate dan isolation terhadap infection rate. Nah, kenapa di sini muncul isolation rate yang ada di sini? Sebab di dalam model itu ada populasi kuarantin atau yang di karantina, tapi karantina di sini. Yang di bagian ini, di bagian warna ini ya, warna ini. Nah, jadinya di sini juga ada istilahnya isolation rate di sini, ya. Jadi di sini ada kaitan antara, saya ulang lagi, ada kaitan antara apa itu booster dengan infection, ya, kemudian DPT dengan infection dan isolation dengan infection. Nah, dari ketiga ini nanti dianalisis evolution number-nya itu seperti apa, ya. Oke. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan R0 itu kan ada dua kondisi. Saat dia itu lebih besar dari satu dan saat dia itu kurang dari satu. Nah, pas satu ini, angka satu ini itu disebut dengan ambang, ambang dari reproduction number itu. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, itu angka satu itu di yang bagian sini. Nah, ini saat itu R0-nya itu sama dengan pas sama dengan satu. Yang ini juga sini, yang bagian sini. Yaitu ada ambang, ambang ini, ambang untuk reproduction number-nya itu ya, ambang itu di saat dia di garis sama dengan satu seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya keterkaitan antara misalkan yang bagian bagian booster dengan infection rate gitu ya. Nah, kalau kita lihat semakin besar ya bagian sana ya, kalau saya hapus ya, antara ini sama ini dulu ya. Nah, ini kan kalau semakin besar dia boosternya kan dia menuju ke sana, ke sana. Kemudian infection rate-nya juga semakin besar dia akan menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Artinya kan kalau dia semakin besar boosternya, ya, maksudnya pemberian vaksinasi boosternya, maka itu akan memperkecil nilai R0-nya. Ya, dia kan mengarah ke sana. Kan kalau dia kan semakin ke sana kan semakin landai ya, semakin ke sana. Kalau semakin ke sana itu dia semakin naik. Ya, artinya pemberian untuk vaksinasi ya, dia itu untuk memperkecil R0-nya. Jadi sebenarnya tujuan dari model itu sebenarnya untuk memperkecil nilai R0-nya. Sebab kenapa? Sebab semakin kecil nilai R0-nya itu akan apa istilahnya? Membuat penyebaran dari difteri itu kan semakin mengecil. Artinya kan untuk apa ya? Untuk agar supaya ini, agar supaya penyebarannya itu gak terlalu meluas gitu kan ya. Untuk apa? Tujuan dari memperkecil R0. Tadi kan ada R0 kurang dari satu, ada R0 lebih besar dari satu ini. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk memperkecil R0 agar supaya dia kondisinya kurang dari satu. Seperti itu tujuannya. Nah, tujuannya, sorry. Jadi sebanyak untuk memperkecil nilai R0 itu ada beberapa tindakan. Yang pertama itu untuk
memperbesar vaksinasi booster, kemudian vaksinasi DPT dan juga isolation rate yang ada di sini. Ya, ini beberapa langkah yang digunakan untuk memperkecil nilai R0. Jadi sekali lagi R0, R0, R0 ini tuh untuk mengukur seberapa efektif ya. Jadi penyakit difteri itu dia itu menyebar atau enggak secara efektif, maksud saya itu. Nah, tujuan dari model ini itu sebenarnya untuk memperkecil nilai R0-nya dengan cara melakukan 3 tindakan. Yang pertama itu pemberian vaksinasi booster, DPT, dan uh, isolation rate-nya itu diperbesar juga. Nah, jadi untuk tujuannya itu untuk agar supaya nilai R0 itu semakin landai ke sini. Ya. Ya. Sebenarnya gambar untuk yang di bawah ini itu sebenarnya bagian dari gambar yang di atas. Cuma dia kayak semacam apa ya? eh, Diambil dari atas, sebenarnya surface-nya gitu dia. Surface-nya dari posisi dari atas ya, surface. Jadi 2 dimensinya. Jadi sama aja sebenarnya antara yang ini dengan ini, ya, seperti itu. Ya, jadi ada 3 tindakan di sini untuk memperkecil revolution number-nya. Itu yang pertama itu dengan pemberian vaksinasi booster, kemudian vaksinasi DPT dan isolation rate-nya diperbesar. Jadi itu sebenarnya kan tujuannya untuk memperkecil nilai R0-nya atau revolution number-nya gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya eh, terkait dengan kondisi saat R0-nya itu lebih besar dari satu dan kurang dari satu di sini. Kondisi ada 2 kondisi di sini untuk masing-masing populasi. Jadi ini untuk populasi yang susceptible, infected, quarantine, dan recover di sini. Ya, di mana tuh yang garis putus-putus ini itu merupakan kondisi saat R0-nya itu kurang dari satu, dan yang solid ini itu saat R0-nya lebih besar dari satu. Ya, jadi ada 2 kondisi di sini saat R0-nya lebih besar dari satu dan kurang dari satu. Ya, kondisinya untuk masing-masing populasi. Nah, di mana di sini kalau kita lihat ya, untuk yang populasi yang susceptible di sini, untuk yang nilai R0-nya itu lebih besar dari satu, dia dia ini apa? Lebih kecil ya dibandingkan dengan yang kurang dari satu di sini. Ya. Kemudian yang bagian infected untuk yang apa itu R0-nya kurang dari satu, dia itu lebih besar ya di sini ya. Kemudian ininya infectednya itu lebih kecil di sini. Ya, jadi tiap masing-masing populasi itu di apa dianalisis ya. Dianalisis saat kondisi R0 itu lebih besar dari satu dan saat R0-nya itu kurang dari satu. Ya, saat R0-nya itu efektif dalam dalam penyebaran dan saat R0-nya itu tidak efektif dalam melakukan penyebaran. Itu dianalisis masing-masing 4 populasi yang tadi. Itu sustainable, effective, quarantine, dan recover seperti itu. Nah, ini sebenarnya eh, samanya dengan yang sebelumnya, tapi ini ada kaitannya dengan infection rate di sini. Nah, di mana ya? Di mana untuk yang beta ini itu merupakan infection rate di sini. Ini beta itu merupakan infection rate. Infection rate. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini yang biru itu dia R0 atau reproduction number di sini. Ya, yang beta itu dia infection rate dan R0 itu apa itu? Reproduction number. Nah, sedangkan yang warna hijau ini merupakan threshold. Threshold untuk R0-nya. Jadi kalau threshold yang ini, maksudnya yang warna hijau putus-putus ini, yang ke atasnya itu saat R0-nya itu lebih besar dari satu, yang ke bawah ini saat R0-nya itu kurang dari satu di sini. Threshold-nya. Nah, kalau kita lihat kaitan antara yang warna biru dengan yang warna merah, yang bagian ini ya, bagian ini. Nah, ternyata tren ya, tren antara R0 dengan infection rate, artinya reproduction number dengan infection rate, itu dia ada kesamaan. Artinya saat eh, R0-nya itu dia menurun, ya, dia di titik ini juga dia menurun. Kemudian saat dia naik juga naik, saat dia posisi apa itu
stabil ya, dia juga stabil seperti itu. Ya, jadi ada kaitan antara reproduction number dengan infection rate di sini. Artinya apa? Artinya semakin besar ya, semakin besar infection rate-nya, ya laju infeksinya ya, maka akan juga mempengaruhi semakin besar reproduction number-nya. Ternyata itu logis ya. Sebab kenapa? Sebab tadi reproduction number itu untuk mengukur seberapa efektif ya suatu penyakit itu menyebar atau enggak. Nah, artinya kalau kalau infection rate-nya itu semakin membesar, artinya kan dia eh, juga meningkatkan efektivitas dari penyebaran penyakit difteri itu sendiri. Jadi berbanding lurus ya. Kalau kalau infection rate-nya itu menurun, maka reproduction number-nya juga menurun seperti itu. Jadi berbanding lurus antara reproduction number dengan apa itu infection rate-nya atau yang beta di sini seperti itu. Itu ya. Ini terkait dengan analisis modelnya nih Mas ya, masih analisis model ya, belum masuk ke data gitu ya. Seperti itu. Itu kaitan, jadi kaitan antara reproduction number dengan infection rate tadi itu berbanding lurus ternyata ya. Oke. Ini sebenarnya pengaruh ya. Jadi kan tadi ada dua ini ya, ada dua vaksinasi ya, itu DPT, booster, dua itu aja ya. Nah, di sini tuh maksudnya pengaruh dari masing-masing populasi. Tadi kan ada 4 populasi, susceptible, infected, quarantine, dan recover. Nah, sebenarnya kan ada beberapa kombinasi ya, ada beberapa kombinasi. Saat vaksin DPT dengan booster kalau digabungkan tuh gimana efeknya terhadap masing-masing populasi. Saat vaksin DPT aja itu gimana, saat vaksin booster itu aja itu gimana pengaruhnya. Jadi jadi sebenarnya ini untuk mengetahui pengaruh kombinasi saat DPT dan booster digabungkan, kemudian saat vaksin DPT aja, kemudian saat vaksin booster aja. Itu pengaruhnya seberapa gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya, itu tidak semuanya gabungan antara secara logika kan kalau gabungan antara DPT dengan booster ya, itu kan cenderung lebih efektif ya dibandingkan dengan eh, sendiri-sendiri gitu ya. Nah, padahal di sini tuh ternyata dari hasil model yang saya dapat di sini ya, itu tidak semuanya gabungan antara vaksin DPT dan booster itu efektif dalam ini istilahnya menurunkan apa itu tingkat infeksinya. Ya, kenapa di sini kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, ini dari hasil analisis saya itu dikarenakan karena DPT vaksin DPT merupakan vaksin yang fundamental ya, yang mestinya yang pertama kali diberikan, artinya artinya badan itu sudah tidak ini apa lagi ya, maksudnya gini, saat vaksin DPT atau fundamental itu sudah diberikan ke badan, artinya kan tubuh itu membentuk antibodi seperti itu. Nah, artinya saat saat booster itu di ini apa diberikan di tubuh itu orang tersebut sebenarnya efektif tapi tidak seini apa tidak se apa istilahnya tidak terlalu signifikan istilahnya tapi efektif tapi tidak terlalu signifikan sebab kenapa sebab yang tadi itu yang pertama kali yang diberikan yang apa itu yang vaksinasi fundamental atau DD tadi itu sudah membentuk antibody ya di tubuh manusia tersebut sehingga eh, pemberian untuk vaksinasi booster itu yang untuk gabungan ini yang maksud saya itu tidak terlalu signifikan ya dibandingkan apa itu maksudnya dibandingkan antara yang DPT aja kemudian gabungan antara DPT dengan booster itu ya jadi ini sebenarnya hasil analisis yang saya peroleh ya dari apa hasil komputasi ini. Nah ini sebenarnya eh, data yang saya gunakan itu segini sebenarnya. Nah,
Ini bentar. Nah ini maksud saya yang apa tuh yang saya jelaskan tadi ya. Kenapa di sini untuk yang booster itu lebih kecil dibandingkan DPT di sini ya. Kalau kita lihat ini berdasarkan data yang diperoleh, nah ternyata memang kalau sudah diberikan ya vaksinasi fundamental atau DPT tadi itu untuk pemberian boosternya itu tidak apa tidak maksudnya tidak perlu untuk dosis yang besar ya. Jadi sebenarnya sudah membentuk antibodi itu sendiri waktu pemberian apa itu vaksinasi DPT atau yang fundamental tadi, yang maksudnya vaksinasi yang pertama kali diberikan untuk yang DPT tadi. Ya. Kemudian ini beberapa data ya, data yang digunakan di sini. Sebenarnya kan hanya hanya 20 apa 27 saja ya di sini ya terkait dengan data yang digunakan ya. Nah, sebenarnya prinsip dari Kalman filter ya itu sebenarnya ada dua tahap utama ya, yaitu tahap predik dan tahap update di sini. Ya, jadi dari hasil ini sebenarnya proses iteratif ya, proses iteratif ya. Dimana untuk yang simbol RF dengan QF ini merupakan noise di sini, noise. Ya, ini merupakan noise-nya. Ya. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan menentukan nilai dari noise itu sendiri ya, itu itu ada dua yang beberapa referensi yang saya baca ya. Itu ada yang dia itu berdasarkan, maksud saya itu ada yang dalam kondisi dia itu benar-benar fix ya. Dia itu maksudnya nggak berubah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu nggak ada proses update untuk QF dan RF di sini yang merupakan noise di sini. Kalau di dalam dua tahap ini itu nggak ada proses update di situ ya, update untuk nilai QF RF tuh. Nah, artinya di sini fix ya untuk mulai dari iteratif yang pertama sampai proses yang terakhir itu dia menggunakan nilai yang sama untuk QF dan RF. Itu yang untuk beberapa paper yang pertama. Kemudian versi yang kedua ya itu ada itu menggunakan eh, istilahnya Bayesian ya. Jadi semacam bagian dari Bayesian optimization ya. Di mana di sini nanti ada semacam proses update ya, update untuk QF dengan RF ya di setiap proses perulangan atau iteratif di situ. Biasanya sebenarnya ada dua versi. Ya, jadi menggunakan yang fix ya, sama dengan menggunakan metode targeted optimasi tadi, Bayesian tadi, optimization. Ya, jadi sebenarnya inti dari extended count filter itu ada dua tahap, itu tahap predict dan tahap update. Ya, jadi setelah melakukan proses predict itu nilai-nilai yang sebelumnya yang lama itu diupdate di proses yang di sini. Ya, nah di dalam proses Kalman filter ya, metode Kalman filter itu ada istilahnya di sini Kalman gain di sini, Kalman gain. Nah, di sini di Kalman Game itu ada peranan di sini ya. Peranan untuk update ya, maksudnya dari proses iteratif itu, proses update dari Kalman Game. Jadi ini ada proses update-nya nanti ya. Jadi gak stuck mulai dari proses iterasi satu sampai apa terakhir ya. Jadi sebenarnya di sini dalam melakukan suatu update Kalman Game di sini ya, itu menggunakan matrik Jacobian yang ada di sini. Nah ini Jacobian, Jacobian matrik. Ini. Nah Jacobian matrik ini itu diperoleh dari model yang ada di atas tadi, yang bagian ini tadi, yang bagian nomor satu, Jacobian. Nah ini Jacobian. Nah ini Jacobian. Ya matrik matrik Jacobian. Cara menentukan matrik Jacobian itu dengan cara mencari turunan dari masing-masing variabel itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi ya, fungsi katakan ini ya, sorry.
Katakan ini ada fungsi f besar gitu ya di sini. Ya. Nah, sebenarnya ini kan terdiri dari 4 variabel, yaitu U, V, W, Z, sesuai dengan jumlah populasi yang tadi. Nah, cara mencari mencari matriks Jacobian ya di model ini itu dengan cara F itu maksudnya itu bagian kanan ini, bagian kanan yang ada di sini. Saya misalkan F di sini. Semua ini saya misalkan F. Sedangkan ini saya misalkan DF DT. Di mana F-nya itu terdiri dari ya U, V, W, dan Z. Ini. Ya ini turunan ya, turunan ini terhadap T yang saya jelaskan tadi. Nah, mencari matriks Jacobian itu dengan cara ya mencari turunan dari ini yang sebelah kanan ini terhadap keempat variabel tadi. Itu 4 variabel itu apa tadi? U, V, W, dan Z. Jadi ini DF ini maksudnya bagian kanan ini itu dicari turunan terhadap U, terhadap V, terhadap W, dan terhadap Z. Nah, ini diperoleh matriks Jacobian. Nah, nanti matriks Jacobian itu nanti terkadang gini. Biasanya di matriks Jacobian itu sering dipakai di metode Newton-Raphson biasanya. Nah, terkadang dalam menggunakan metode tersebut Newton-Raphson itu ya. Nah, yang namanya matrik itu ya, itu kan mesti ada kondisi singular ya, dan juga apa itu saat kondisi dia itu, maksud saya itu kondisi saat kalau di dalam suatu proses komputasi itu kadang ada saat kondisi matrik itu ya, itu dia itu eh, nggak menuju ke titik konvergensi, artinya divergen gitu ya. Nah, itu terkadang ada beberapa hal seperti itu ya. Itu kenapa kalau itu terjadi ya, misalkan itu misalkan di kasus contohnya itu di bagian Newton-Raphson ya. Itu terkadang di bagian terkait dengan initial value-nya ya. Terkadang initial value itu memiliki peranan agar supaya gimana komputasi dalam suatu matrik itu dia tetap konvergen seperti itu. Ya, jadi makanya pemilihan pemilihan apa ya? Pemilihan initial value untuk parameter ya, untuk initial value untuk parameter itu sangat krusial di situ ya. Dan itu soalnya itu juga bisa mempengaruhi tingkat konvergensi untuk ini, untuk apa proses komputasinya. Nah, di sini juga halnya seperti itu. Apa untuk di bagian proses komputasi di bagian ini nanti bagian matrik Jacobiannya itu ya seperti itu. Nah, jadi matrik Jacobian itu diperoleh dari persamaan yang nomor satu ini ya, dengan cara mencari turunan terhadap keempat variabel. Maksudnya empat variabel itu empat populasi yang susceptible, yang V itu infected, yang W itu quarantine, dan Z itu recover. Ya seperti itu. Nah, dari tahap ini ya, dari tahap ini semuanya nanti diperoleh ya. Jadi gini ya, kalau yang ini kan tadi eh, konstruksi model ya, untuk model yang tadi yang diagram kompartemen tadi. Nah, itu semuanya itu ditransformasi menjadi bentuk stochastic augmented compartmental model. Artinya untuk semua model yang empat populasi tadi itu dikonversikan, dipromosikan ke dalam bentuk stokastik, model stokastik ya, di mana di sini itu ada semacam noise di sini, di mana IF dan RF yang sudah saya jelaskan tadi bisa bisa dalam bentuk fix, atau dia di apa menggunakan update menggunakan Bayesian optimization. Nah, matrik Jacobiannya itu seperti ini. Ya, jadi dari keempat model tadi, yang untuk model yang susceptible, kemudian itu yang infected, kemudian yang quarantine dan recover. Itu kalau dicari matrik Jacobiannya yang apa turunan. Jadi kan tadi ada 4 model, ya 4 model ini. Nah, ini sini ada F1, ada F2, ada F3, ada F4 sini. Maksudnya F itu yang bagian sisi kanan yang tadi yang di model. Nah, masing-masing F1, F2 sampai F4 ini itu dicari turunan terhadap U, V, W, dan Z seperti itu. Maka diperoleh matrik Jacobian yang seperti ini. Nah, isi dari
M11 dan M12 itu seperti ini hasilnya. Ya, nah, tahap dari model model yang tadi yang persama satu itu ke ke bagian ini disebut dengan, kalau di komputasi disebut dengan diskritisasi. Jadi model yang tadi itu diubah ke dalam bentuk diskrit tadi. Ya, soalnya di sini kan ada proses iteratif ya, mulai dari satu sampai maksimal iteratif. Nah, jadi di sini disebut dengan proses diskritisasi. Dari tahap model yang bersama satu tadi diubah ke dalam bentuk model diskrit, seperti istilahnya ya. Itu hasilnya diskritisasi. Dan dari hasil eh, prediksi ya, antara aktual dengan model yang sudah dibuat tadi ke empat model hybrid tadi, itu diperoleh hasil seperti ini ya, dimana kalau yang bagian ini itu merupakan aktualnya ya, aktualnya. Oh ya, di sini tuh yang saya gunakan itu bagian data untuk yang infected. Yang susceptible saya belum dapat ya, untuk yang susceptible, terus untuk yang quarantine, kemudian untuk yang recover. Nah, namun meskipun data itu belum ada, itu keempat model tadi itu tetap dimasukkan ke dalam suatu metode Kalman filter. Tetap dimasukkan ya, seperti itu. Cuma ini data yang tersedia itu yang bagian affected aja, yang bagian ini. Nah, ini merupakan data aktual. Nah, kemudian tadi yang kalau tadi kan kita kan sudah ada semacam grafik untuk revolution number ya. Tetapi revolution number yang tadi, yang gambar yang tadi, itu belum ada apa ya, eh, tahap prediksi dengan data aktualnya. Belum ada tahap perbandingan ya dengan data aktual menggunakan metode. Tadi itu hanya sebatas analisis model aja, belum masuk ke apa itu estimate common filter. Nah, tapi kalau yang di sini reproduction number-nya ya, reproduction number yang ada di sini itu sudah ada kaitannya dengan metode tadi, estimate common filter. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ya di sini itu sama aja dengan yang tadi. Ya, kalau saya jelaskan tadi ya, hubungan antara reproduction number dengan infection rate yang ini tadi itu ternyata berbanding lurus ya, berbanding lurus, artinya infection rate itu apa ya, merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu penyebaran penyakit. Yang bagian ini maksud saya yang tadi saya jelaskan, yang bagian ini. Ternyata itu untuk ini ya, apa parameter itu sebenarnya itu mempengaruhi ya reproduction number-nya. Jadi efektivitas dari penyebaran penyakit itu sendiri. Jadi infection rate-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di ini tadi, menggunakan metode yang antara yang ini, ya yang antara ini, dengan hasil yang ada di sini, yang ada di sini, saya. Nah, ternyata ini sama juga seperti itu. Artinya, infection rate-nya itu mempengaruhi ini, berbanding lurus terhadap reproduction number-nya. Jadi reproduction number sini tuh yang warna merah gitu ya, yang biru tuh infection rate-nya. Artinya dia eh, saat infection rate-nya itu meningkat, maka reproduction-nya juga ini trennya tuh naik juga seperti itu. Jadi sama halnya dengan yang tadi yang sudah diperoleh sebelumnya. Ya. Nah, untuk yang bagian ini sebenarnya kombinasi antara dengan yang tadi. Maksudnya saat kombinasi antara eh, vaksin DPT dengan booster, kemudian ini yang DPT aja, kemudian yang booster aja seperti itu. Ini sebenarnya ini kombinasi aja dari kedua vaksin yang tadi, antara DPT dan booster. Nah, ternyata sebenarnya intinya itu yang bagian ini sebenarnya ya. Jadi ternyata itu infection rate-nya itu mempengaruhi efektivitas dari penyebaran penyakit itu sendiri. Ya, artinya semakin meningkat infection rate-nya, maka reproduction number-nya juga meningkat seperti itu. Nah, ini semakin naik ya trennya. Ya, jadi seperti itu. Ini terkait dengan penelitian yang saya kerjakan ya, untuk ini, untuk apa ya? Untuk penyebaran penyakit difteri. Ya, dengan menggunakan
extended common filter, di mana extended common filter tadi ada dua proses utama, itu yang proses update dan proses eh, proses predict dan proses update seperti itu. Ya, seperti yang ada di eh, flowchart ini ya. Nah, ini sebenarnya semacam diagram gitu ya, seperti ini. Jadi sebenarnya ini utama dari proses predict dan update-nya di situ. Ya, oke, ini sebagai tambahan informasi sebenarnya eh, metode external computer ini sering dipakai di ini sebenarnya untuk apa? Terkait dengan eh, apa itu estimasi dari apa itu parameter untuk kasus di apa di prodi robotik juga seperti itu. Sebab kenapa? Sebab di sini tuh ada semacam secara real time-nya untuk mengupdate Y-bar yang ada di sini. Ini antara data dengan model yang ada di sini. Ya, di proses update-nya secara apa? Secara real time seperti itu. Nah, sebenarnya ini beberapa penerapan dari metode metode extended filter. Kalau yang ini untuk kasus untuk yang model untuk apa itu robot ya, itu seperti ini ya. Ini juga menggunakan apa itu extended filter juga ya, di mana di sini tuh prinsipnya gimana cara mengestimasi parameter agar supaya ini sebenarnya robot untuk ini modelnya itu seperti ini gambarannya. Nah, ini semacam bandul itu. Dia goyang-goyang di sini. Nah, ini kan kalau kalau ini kan satu roda kan. Ini kalau misalkan naik ke tangga gini dia, otomatis kan dia juga berlaku kesetimbangan di situ. Nah, gimana caranya mengestimasi parameter agar supaya eh, ini itu gak jatuh. Nah, ini sebenarnya bandul ini goyang-goyang gini ke kiri ke kanan gini. Nah, ini sebenarnya tujuan untuk external computer tadi itu secara real time itu untuk mengestimasi parameter agar saat robot ini dia naik dari satu tangga ke tangga yang lain ya, kan dari satu ini ya, satu apa ya, satu tingkat gitu ya, dia tetap stabil gitu, gak maksudnya gak oleng istilahnya gitu ya. Ini sebenarnya beberapa eh, penerapan ya menggunakan extended common filter di sini untuk estimasi seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan